Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini Ibu akan membantu kalian untuk memahami masih materi bangun ruang. Melanjutkan video yang sebelumnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang prisma segitiga. Nah, prisma segitiga Ibu sudah buatkan. Ini dari jaring prisma segitiga. Ibu memanfaatkan bahan yang ada ya, dari kardus bekas susu. Di sini dibentuk seperti ini. Nah, jaring-jaring prisma segitiga ini seperti ini ya. Nah, prisma ini memiliki sifat atau ciri-ciri, yaitu memiliki alas dan tutup yang sama. Di sini karena prisma segitiga berarti alas dan tutupnya atau alas dan atasnya itu berbentuk segitiga. Nah, kemudian sisi tegaknya berupa atau berbentuk segi 4 ya, atau persegi dengan ukuran yang berbeda-beda kebetulan di sini ya. Nah, kemudian memiliki 5 buah sisi. Mana 5 buah sisi? Sisi atas, sisi alas, sisi tegaknya ada 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian memiliki 6 buah titik sudut ya, 6 buah titik sudut. 1, 2, 3, kemudian yang bawah 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian memiliki 9 rusuk. 1, 2, 3, bawahnya 4, 5, 6, dan kemudian rusuk tegak 7, 8, 9 ya. Ini bentuk prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, baik, Ibu lanjutkan pada bagaimana cara menghitung volumenya. Volume dari prisma segitiga rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka ingat rumus luas dari segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ingat, jangan tertukar ya, tingginya tinggi segitiga. Karena untuk mencari volume prisma, kita butuhkan juga tinggi prisma. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Ada prisma segitiga ABC, DEF. ABC ini merupakan sisi alasnya dengan alas segitiganya 12, kemudian tinggi segitiganya 5 cm, dan ini adalah tinggi dari prismanya adalah 20 cm. Baik, kita langsung kerjakan. Tentukan volume prisma segitiga di samping. Nah, di sini biasakan kita menuliskan dulu rumusnya, volume prisma segitiga ya. Nah, volume prisma segitiga adalah luas alas dikali tinggi. Karena ini luas alasnya berupa segitiga, maka Ibu singkat ya, luas alas menjadi L alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya ini adalah alas segitiga, berarti setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Ini yang ini ya. Kemudian tingginya tinggi prisma. Kita masukkan angkanya. Alas segitiganya 12 cm. Kemudian tinggi segitiganya 5 cm dikali tingginya tinggi prisma. Oke, di sini kita bisa coret ya, 2 dibagi 2 1, 12 dibagi 2 adalah 6. Kita tinggal kalikan, 1 dikali 6, 6 dikali 5, 30, 30 dikali 20 sama dengan 600, jangan lupa satuannya cm kubik. Ya, seperti itu. Mudah ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua adalah bentuk tabung. Ya, bentuk tabung. Nah, di sini Ibu sudah siapkan juga bentuknya. Dari kita buat dulu jaringnya ya.
seperti ini. Nah, ini adalah selimutnya. Selimutnya berbentuk persegi ya. Ibu lipat seperti ini. Kemudian ini adalah alas dan juga ini adalah atasnya. Jadi, dari tabung ini alas dan atasnya itu bentuknya sama, yaitu berupa lingkaran. Ya, Ibu sengaja tidak dilem supaya terlihat selimutnya berbentuk persegi ini ya. Kalau kita contoh bentuknya adalah seperti ini, toples ini tutupnya ya berupa lingkaran dan juga ini alasnya berupa lingkaran ya. Nah, tabung ini memiliki tadi ya, ada sisi lengkungnya, selimutnya, kemudian alas dan atasnya berupa lingkaran. Nah, bagaimana cara menghitung dari volume tabung? Volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah V dikali R kuadrat, masih ingat ya, luas lingkaran, kemudian dikali tinggi tabung. Nah, di sini Ibu ada contohnya, di sini jari-jarinya 21, kemudian tinggi tabungnya adalah 30 cm. Kita kerjakan volume tabung ya, luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah V dikali R kuadrat. Nah, ini tingginya tinggi dari tabung. Kita lihat R-nya 21 berarti kelipatan dari 7 ya. Berarti kita pergunakan V-nya 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm dikali tinggi tabung adalah 30 cm. Ya, di sini kita bisa coret 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 itu adalah 3. Berarti 22 dikali 3, kemudian dikali 21 dan dikali 30. Nah, di sini untuk mempersingkat durasi video, Ibu sudah kalikan. Ini hasilnya adalah 41.580 cm3. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut untuk bangun ruang yang selanjutnya adalah limas ya, limas. Di sini Ibu sudah buatkan bentuk limas segi 4. Ya, kenapa disebut limas segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Kalau alasnya berbentuk segitiga berarti namanya limas segi 3. Apa bedanya limas dan prisma? Ya, limas dan prisma karena sering sekali tertukar. Kalau limas ya, kalau limas itu dia punya titik puncaknya di sini. Dia punya titik puncak, jadi mengerucut ke atas ya, titik puncak. Kalau prisma itu syaratnya adalah alas dan atasnya itu bentuknya sama. Jadi tidak ada titik puncak. Ya, Ibu ulangi. Limas dia memiliki titik puncak, kalau prisma tidak ada titik puncak, tapi alas dan atasnya itu bentuknya sama. Ya. Oke, di sini limas segi 4, di sini bentuk alasnya segi 4, kemudian dia memiliki sisi tegaknya berupa segitiga. Jadi jumlah sisi pada limas segi 4 ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, kemudian titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5 pada titik puncak. Seperti itu ya. Nah, oke, di sini Ibu lanjutkan untuk mencari cara mencari volume dari limas. Nah, jika limasnya berbentuk segitiga, ya karena rumus dasarnya adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Kenapa 1/3? Karena dia memiliki titik puncak, jadi depannya itu dikali 1/3 ya. Nah, kemudian karena kalau limas segitiga itu luas alasnya itu berbentuk segitiga, maka ingat kembali konsep luas dari segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi.
Kalau limasnya segi 4, berarti luas alasnya, ingat, luas dari segi 4 adalah sisi dikali sisi. Ya, jadi konsep dasarnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Tergantung alasnya berbentuk apa. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alasnya luas dari segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 4, berarti luas alasnya berbentuk segi 4. Ya, luas dari segi 4. Di sini Ibu sudah siapkan 2 soal. Contoh soal yang pertama adalah adalah limas segitiga, ya, limas segitiga ini dengan alasnya sisi ABC. Kemudian di sini alasnya itu AC 3 cm, kemudian tinggi 4 cm. Dari mana kita tahu alas dan tinggi? Di sini ada sudut siku-siku di C, ya. Kalau tidak ada sudut siku-siku, otomatis kita harus mencari mana bagian tingginya. Nah, kebetulan di sini sudah ada. Nah, kemudian ini T, ya. T ini adalah tinggi dari limas. Tentukan volume limas segitiga. Kita tuliskan dulu rumusnya. Volume limas segitiga, segitiga itu kan ini ya, 1/3. Ibu langsung kepada luas alas segitiga, ya. Berarti segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kita kurung saja ya supaya tidak tertukar. Nah, kemudian ini T-nya Ibu buat kapital karena T-nya T untuk limas, ya. Oke, kita masukkan angkanya 1/3 dikali, kurung lagi ya, 1/2 dikali alasnya berapa? 3 cm dikali 4, kemudian dikali tinggi dari limas, yaitu 16. Oke, di sini ada yang bisa dicoret ya, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian ini 1/3 dikali 1 dikali 3 dikali 2 adalah 6 berarti ya. Kemudian dikali 16. Masih ada yang bisa dicoret? 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti tinggal 2 dikali 16, yaitu 32. Jangan lupa satuannya adalah kubik. Ya, seperti itu. Mudah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di contoh yang kedua, yaitu limas segi 4. Nah, di sini dengan alas ABCD, kemudian ini tinggi dari limas segi 4. Karena segi 4 di sini ukurannya sama, ya, persegi kan sisinya sama, 12 kali 12. Oke, kita langsung kerjakan. Volume limas segi 4. Di sini saja ya, tidak cukup. Nah, luas alasnya berarti jangan lupa 1/3 dikali luas alasnya berarti sisi dikali sisi ya, dikali tinggi dari limas. 1/3 dikali sisinya kebetulan 12 kali 12 dikali tingginya, tinggi dari limas yaitu 20 cm. 1/3 dikali 12 kali 12 144 dikali 20. Ini bisa diperkecil, 3 dibagi 3, 1, 144 dibagi 3 itu 48. 48 kali 20 itu adalah 960 ya. Maaf, di sini 960 cm kubik. Ya, seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan pada bangun ruang selanjutnya, yaitu berbentuk kerucut, ya, kerucut. Kalau kalian melihat bentuk kerucut itu, ingat pada topi ulang tahun ya, atau topi Pak Petani ya, seperti itu. Nah, kerucut Ibu sudah buatkan di sini ya, seperti ini kurang lebih. Ibu sengaja tidak dilem supaya terlihat. Di sini ada sisi lengkungnya, kemudian dia ini alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran, ya, seperti ini. Nah, alasnya berbentuk lingkaran dan ini adalah sisi lengkung dari kerucut. Oke, nah di sini
volume kerucut. Bagaimana cara menentukan volume? Nah, untuk menentukan volume kerucut itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran itu adalah V dikali R kali R, ya, V kali R kuadrat, tinggal dikali tinggi kerucut. Tentukan volume kerucut di samping. Nah, di sini jari-jarinya kan ini ya, jari-jari ini pada alas ini berbentuk lingkaran, ukurannya 7 cm, kemudian tinggi dari kerucut 8 cm. Mari kita kerjakan. Volume kerucut sama dengan 1/3. Kenapa ada 1/3-nya, Bu? Ini kan dia punya titik puncak seperti tadi limas, ya. Jadi kalau yang ada titik puncaknya itu, supaya kita memudahkan, depannya ada dikali dulu 1/3. Kalau prisma, kubus, balok, dia tidak punya titik puncak, ini tidak ada 1/3-nya, jadi dikali 1/3. Nah, kemudian dikali luas alas, ya. Luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya itu karena dia berbentuk lingkaran, berarti V dikali R dikali R dikali tinggi. Oke, kita masukkan. Lihat R-nya 7 cm, kelipatan dari 7 berarti V-nya 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7 dikali tinggi, ya. Tinggi dari kerucut adalah 8. Wah, Bu, banyak sekali. Nah, kita lihat saja dulu ada angka yang bisa dicoret, ya. 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Kita tinggal kalikan 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 8. Itu kemudian nanti kita bagi dengan 3, ya. Kemudian kita bagi dengan 3. 3 kali 1 kan 3. Nah, ini Ibu untuk membersihkan durasi video, ini hasilnya adalah 410,67 cm kubik. Seperti itu, ya. Jadi caranya karena dia punya 1/3, jadi pasti hasilnya kebanyakan berupa desimal, ya, gitu. Kemudian bangun ruang yang selanjutnya adalah berbentuk bola. Wah, bola ini pasti tidak asing, ya, karena pasti kalian suka sekali bermain bola, apalagi anak laki-laki, ya. Bola, di sini Ibu punya bola basket, ya, bola basket di sini. Nah, di sini ada ruangannya di dalamnya, ya. Kalau tidak ada ruangannya berarti berbentuk lingkaran. Nah, ini seperti ini tidak ada ruangannya, ini adalah lingkaran. Kalau ada ruangannya, ini bernamanya bola, ya. Nah, bagaimana cara mencari atau cara menghitung volume bola? Rumus volume bola adalah 4/3 dikali V dikali R dikali R dikali R. Wah, R-nya banyak sekali, ya, ada 3, ya. Jadi jangan lupa, R-nya itu ada 3, tidak 2 seperti pada lingkaran. Ibu ulangi rumusnya, 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Di sini Ibu punya contoh soal berbentuk bola dengan jari-jari 7 cm. Volumenya berapa bola tersebut? Kita hitung, ya. Volume bola. Rumusnya tulis kembali. Kalau bisa sambil merem, ya, sambil menghafal. Oh, ya, rumus dari volume bola adalah 4/3 dikali V dikali R dikali R dikali R. R-nya ada 3, ya. Biasakan seperti itu, ya, ditulis lagi rumusnya supaya kita sambil menghafal. Nah, kemudian 4/3 dikali, ini R-nya kan kelipatan 7, ya. 7 berarti V-nya adalah 22/7 dikali 7 dikali 7 kali 7 ada 3, ya. 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Berarti tinggal 4 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 7. Jangan lupa hasilnya yang bawahnya, ya, dibagi 3. Nah, Ibu sudah hitung tadi hasilnya, ini adalah
1437,33 cm kubik. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan pembahasan Ibu pada video kali ini bisa membantu kalian untuk memahami cara membedakan dari ciri-ciri atau sifat-sifat masing-masing bangun ruang dan juga cara mencari volumenya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya.